Jadi, kita masuk ke dalam bagian rekonsiliasi obat, di mana rekonsiliasi obat adalah proses membandingkan daftar obat yang digunakan pasien sebelum masuk rumah sakit dengan instruksi pengobatan saat di rumah sakit. Tujuan dari rekonsiliasi obat adalah mencegah terjadinya kesalahan obat atau medication error, seperti obat terabaikan, dosis ganda, atau interaksi obat. Manfaat dari rekonsiliasi obat adalah menjamin keselamatan pasien dan memastikan kesinambungan terapi. Jadi, kapan dilakukan rekonsiliasi obat? Yaitu saat pasien masuk rumah sakit atau admisi, saat pasien pindah bangsal atau unit, dan saat pasien pulang kembali ke rumah. Jadi, kita masuk ke dalam teknik wawancara BPH, di mana teknik wawancara BPH ini adalah teknik pertanyaan yang terbuka atau open-ended, yaitu metode komunikasi yang dirancang untuk menggali informasi yang mendalam, membutuhkan jawaban yang naratif, dan tidak bisa dijawab sekadar ya atau tidak. Di sini akan ditanyakan mengenai obat resep, bisa menggunakan contoh seperti obat apa saja yang rutin Bapak atau Ibu pakai minum setiap hari dari dokter sebelumnya. Terus kalau untuk obat bebas atau OTC, yaitu over the counter, bisa menggunakan contoh seperti selain obat resep, adakah obat yang dibeli bebas di apotik atau di warung seperti obat sakit kepala atau obat MAC. Terus yang ketiga mengenai obat herbal atau suplemen, bisa menggunakan contoh seperti apakah ada vitamin atau jamu herbal yang sedang Bapak atau Ibu mengkonsumsi sekarang. Jadi dari ketiga obat tersebut bisa kita tanyakan mengenai cara penggunaannya dengan contoh seperti bisakah dijelaskan bagaimana cara Bapak atau Ibu meminum obat-obat tersebut. Jadi kita masuk ke dalam analisis kesenjangan. Di sini ada dua analisis kesenjangan. Yang pertama ada analisis kesenjangan yang disengaja, di mana analisis kesenjangan yang disengaja ini mengenai dokter yang mengubah terapi. Contohnya seperti dokter menyarankan obat hipertensi ini di stop karena pasien sedang mengalami shock atau kontraindikasi. Terus yang kedua adalah analisis kesenjangan yang tidak disengaja, seperti kesalahan yang butuh klarifikasi. Contohnya seperti obat rutin diabetes pasien lupa dituliskan dalam resep rumah sakit, akan tetapi kondisi pasien sedang stabil. Jadi kita masuk ke dalam formulir rekonsiliasi obat dan cara pengisiannya. Tabel yang pertama adalah formulir rekonsiliasi obat saat admisi, di mana tujuan formulir ini agar dokter tahu bahwa obat apa saja yang selama ini sudah diminum oleh pasien saat berada di rumah. Di sini, pada bagian kiri atas, ada tulisan mengenai penggunaan obat sebelum admisi. Nah, pada saat pasien datang, kita akan bertanya kepada pasien apakah pasien sebelumnya sedang mengkonsumsi obat saat di rumah. Jika pasien mengatakan ya, maka centang iya. Dan jika pasien mengatakan tidak, maka centang pada bagian kolom tidak. Nah, jika pasien mengatakan ya, maka kita akan menanyakan nama obat, dosis obat, frekuensi obat, dan cara pemberian. Di mana contohnya nama obatnya adalah paracetamol. Dosis dari paracetamol adalah 500 mg dan frekuensi dari paracetamol adalah 3 kali sehari dan cara pemberiannya adalah diberikan secara oral. Nah, langkah yang selanjutnya adalah tanyakan kepada dokter penanggung jawab. Obat yang sebelumnya diberikan ini apakah mau dilanjutkan atau mau di-stop? Jika di-stop, maka centang pada bagian stop. Dan langkah yang selanjutnya adalah perubahan aturan pakai. Jika dokter bilang ganti dosis, maka isikan pada bagian kolom perubahan aturan dipakai. Dan pada kolom-kolom selanjutnya dilakukan seperti sebelumnya. Jadi kita masuk ke dalam formulir yang kedua, yaitu formulir rekonsiliasi obat saat transfer. Jadi formulir ini bertujuan agar obat tidak tertukar atau terlupa saat pindah kamar, misalnya dari IGD ke ruang inap.
Nah, seperti yang tadi telah dicontohkan, langkah yang pertama yaitu pada bagian kolom nama obat yang sedang digunakan, dosis, frekuensi, dan cara pemberian. Jadi, langkah yang pertama adalah lihat daftar obat yang sebelum digunakan. Nah, yang tadi adalah contoh obatnya yaitu paracetamol. Jadi, kita masuk ke dalam kolom paracetamol, dosisnya 500 mg, frekuensinya 3 kali sehari, dan cara pemberiannya diberikan secara oral. Nah, langkah yang kedua adalah menanyakan kepada dokter penanggung jawab apakah perlu dilanjutkan atau di-stop. Nah, jika di-stop, maka letak pada bagian stop, dan jika ada perubahan, maka tulis pada perubahan aturan pakai pada bagian kolom aturan pakai. Jadi kita masuk ke dalam tabel formulir yang ketiga, yaitu formulir rekonsiliasi obat saat pasien boleh dipulangkan. Tujuan dari formulir ini agar pasien tidak bingung obat mana saja yang dibawa pulang dan obat mana saja yang tidak boleh diminum lagi. Nah, di sini langkah yang pertama kita akan mengisi pada bagian nama obat, dosis, frekuensi, dan cara pemberian obat selama pasien berada di rumah sakit. Setelah itu, langkah yang kedua adalah dokter akan menindaklanjuti apakah obat tersebut akan dilanjutkan dan apakah obat tersebut akan di-stop. Terus langkah yang ketiga adalah apoteker akan menjelaskan kenapa obat ini diberhentikan dan obat apa yang akan dilanjutkan. Terus langkah yang terakhir adalah perubahan aturan pakai, di mana aturan pakai dari obat tersebut akan ditulis secara jelas agar pasien tidak bingung pada kolom bagian perubahan aturan pakai. Dan kita akan masuk ke dalam komunikasi SPAR, di mana SPAR ini adalah teknik komunikasi terstruktur yang digunakan untuk melaporkan kondisi klinis pasien secara akurat dan efisien, terutama saat ditemukan perbedaan obat yang tidak disengaja antara daftar obat rumah dan resep rumah sakit. Jadi kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu situasi, di mana situasi ini mencakup identitas diri, nama pasien, dan masalah utama, di mana akan memberikan konteks insan kepada dokter penanggung jawab pelayanan. Terus yang kedua adalah background atau latar belakang, di mana background ini akan menyampaikan data klinis yang relevan mengenai masalah tersebut, seperti riwayat penyakit, daftar obat dari rumah, hasil BPMH, dan kondisi medis saat ini. Terus yang ketiga adalah asesmen atau penilaian, di mana asesmen ini akan memberikan tahu resiko yang mungkin terjadi yang menunjukkan urgensi. Terus yang terakhir adalah rekomendasi, di mana akan memberikan solusi yang spesifik untuk disetujui oleh dokter, seperti tindakan berupa apa yang perlu dilakukan dan mengenai lanjut obat atau pemberhentian obat.